Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Di siang hari ini saya kedatangan plat AE, yaitu dari kota Mojokerto, membawa CB150R yang lama mengalami kendala berbet dan mengeluarkan asap hitam pada bagian knalpotnya. Nah, ini penyakit langganan untuk motor CB150R. Coba kita hidupkan di sini, kontak di on kan, kita start ya. Nah, ini kita lepas gas saja di sini, mati. Kita start lagi. Nah, ini perhatikan pada bagian knalpot. Biasanya untuk ECU yang error, biasanya knalpotnya keluar asap hitam. Saya lepas gas langsung mati. Ini biasanya ECU-nya yang error karena tidak bisa mampu membebani dari tegangan 13 volt. Kalau ECU-nya masih di 12 volt biasanya masih bisa, tapi bisa diakali biasanya dengan mode step down. Tapi ini mau ganti ECU langsung katanya. Coba dibuka joknya Mas Anam. Agak sulit karena banyak variasinya. Nah, di sini kita coba bongkar sini, Bang. Kita lihat lepas kiproknya dulu. Kalau dilepas kiproknya enak, berarti positif pada bagian ECU. Ini coba dibuka dulu di sini. Karena di sini biasanya penyakitnya CB, jika ECU-nya mulai error, input tegangan ECU-nya kalau melebihi dari 13 volt biasanya dia berebet-berebet. Makanya penyakit yang banyak dialami oleh sebagian CB150R ini adalah yaitu sering jajan ECU. Kalau cara mengakalinya pakai step down, tapi kalau mau cepat ganti ECU. Ganti ECU baru langsung normal lagi. Ini nanti kita review juga setelah hasilnya bagaimana setelah penggantian sebelum ECU dan hasilnya setelah ganti ECU. Tadi kan sudah lihat sebelum diganti ECU motornya berebet-berebet parah dan mengeluarkan asap pekat di knalpot ketika di belayer. Ini coba dilepas, bisa ngelepas soket ECU nih Mas. Agak sulit. Nah, ini tak lepas nggih. Iki sikot soket kiproknya tak lepas. Soalnya kalau dipasang ke bagian soket di kiprok ini, otomatis kan pengisiannya kan dia dari spool kan dia naik dari voltasenya aki dia di 13, sekian ataupun mencapai di 14 volt. Kalau dilepas gini otomatis kan pengisian dia tidak fungsi. Nah, untuk sistem kelistrikan dia menjaga ataupun dari voltase aki itu sendiri. Nah, kita lihat di sini soket kiproknya dilepas. Di sini kan ada voltmeternya juga. Di sini berapa voltnya? 11,7 volt. Kalau melebihi dari 12 volt pasti motornya berebet. Kalau dia stabilnya di 12 seperti ini, coba saya start. Nah, ini enggak saya pegang ini. Saya tekan tombol. Nah, ini tanpa saya pegang di 11, sekian ataupun kalau akinya bagus dia mampu. Nah, ini motornya dia langsung normal, ngelangsam juga. Saya player. Nah, kalau sisa pekat bahan bakarnya mungkin dari sisa-sisa bahan bakarnya tadi yang sebelumnya ECU-nya yang sudah error. Ini sudah flick. Ini gasnya tak lepas, tanpa pegang gas pun motornya ngelangsam juga normal.
Ini flick dari ecunya yang error. Kalau tahu seperti ini, kalau memang teman-teman mengalami kendala yang sama, untuk meyakinkan tinggal dilepas saja soket kiproknya tanpa kiprok. Kalau motor normal berarti flick pada bagian ecunya yang bermasalah. Tapi dilihat dulu di sini, antara spool 3 pas yang tidak boleh nyambung dengan massa. Ini kan ada 3 spool pengisian. Di sini tidak boleh tersambung dengan massa. Kalau biasanya ini penyakitnya CB ini yang pertama, yaitu sering dialami biasanya spool gosong. Terus yang nomor 2 pulser gampang mati. Terus yang nomor 3 biasanya ecu yang gampang error juga. Nah, ini coba tak pasang lagi bagaimana? Coba dipasang lagi Mas Ana. Hasilnya kepriye? Alhamdulillah. Iya bisa Mas Anam. Sudah. Oke sudah klik. Sudah. Oke sudah. Sini saya coba hidupkan lagi. Nah ini kan masih belum hidup kan 11,7. Beda kalau hidup pasti dia pengisiannya akan naik. Saya start di sini. Nah, tak pegang. Pasti mati toh. Loh mati toh, tak pegang. Nah dia berapa pengisiannya, kan naik toh di 13, sekian volt. Nah ini gampang. Sesungguhnya kalau ada volt meter pada motor ini untuk mengetahui kiproknya layak apa tidak. Kalau di 18 volt berarti kiproknya yang error. Nah kalau ini 13, sekian saja, ecu sudah tidak bisa menerima tegangan lebih dari 12 volt. Jadi intinya gini, ecunya error, dia membatasi tegangan yang masuk, yaitu minimal dia stabilnya di 12 volt. Kalau di 12 volt sekian pasti ecunya tidak kuat, istilahnya tidak kuat, pola pikirnya dia tidak bisa kerja gitu, gampang-gampangannya gitu. Kalau dilihat datanya yang dari scanner ini, coba tak lihat dulu. Oke, masuk di scanner, di datanya CB 150R, enter. Kita lihat data injektornya berapa semprotannya, soalnya kan coba di start Mas sambil dipegang. Kalau nggak dipegang kan hafatnya mati. Nah coba dihidupkan. Walah ngereset. Dihidupkan saja Om. Bentar. Nah coba di kaki dulu, kakinya ngedrop Mas Bro. Kalau scannernya nggak mampu maka akan ngeblank, mengakibatkan scannernya programnya error. Ditahan gasnya, kalau nggak ditahan motornya mati. Jadi gas teman-teman, semua baru digas. Orang kuat dong, rasa sarapan tuh Pak. Padahal masih sarapan loh Nam. Ayo. Dia aja, coba tak jenglengnya dulu. Orang kuat nyetater. Orang kuat juga gue yo. Coba Mas starter Mas. Alah. Aku ya ora kuat. Terima kan deh.
Ntar pakai aki aja dulu, tak lepas dulu scannernya. Nah, ini dulu datanya bisa dilihat, taruh kelihatan tore. Nah, seperti ini. Bukaan gasnya dia 9 karena dipegang. Kalau nggak dipegang kan jelas motornya mati. Kalau di injektor dia seharusnya sih normal-normal saja. Intinya gini, penyakitnya dari ECU yang tidak bisa membebani dari lebih dari di 12 volt. Intinya itu saja. Oke, dimatikan saja Mas Anam. Kalau data sih semuanya normal, dari sensor max semuanya normal, hanya dari ECU-nya saja yang bermasalah. Ini tak lepas dulu di sini scannernya. Kalau scannernya dia di sini. Coba di off. Oke. Ada ECU yang baru itu masalah. Bawa ke sini dulu. Nah, itu ECU-nya yang baru, tolong dibuka. Harganya 750.000. Kodenya K15. Bentar. Nah, di sini. Kalau kodenya di sini orang kelihatan. Ini ECU yang baru. Kodenya K15903. Kode bawaan motornya juga di sini adalah K15903 juga. Nah, ini kita ganti dulu. Ini ECU yang lama. Ini ECU-nya yang baru K15903 juga. Coba kita tancapkan, bismillahirrahmanirrahim. Klek. Nah, oke. Coba kita on tanpa pegang handgrip di sini, coba. Nah, dia normal. Kalau tadi dia lebih dari di 12, sekian saja, pasti motornya berbet. Coba di player Mas Anam, pelan-pelan dulu. Sekian. Dilepas. Nah, dia ngelangsam. Berarti flick dari ECU-nya yang error. Dari Mojokerto. Nah, kenapa? Mungkin ada pertanyaan di sini. Mengapa ECU CB sering error? Memang kelemahannya di situ, saya tidak bisa jawab apa yang menyebabkan motor tersebut sehingga sering jajan ECU. Dari segi pengisian dia masih stabil di 13, berapa di sini, di 12 sekian. Nah, intinya dia masih di batas normal, masih di bawah di 15 volt. Tapi mengapa ECU-nya kok error? Kok sering bermasalah? Karena memang dari kelemahannya untuk CB di sini, dari ECU yang bermasalah, pulser ya juga yang sering mati, dan spoolnya juga yang sering gosong. Jadi intinya lebih banyak perawatannya untuk bagian CB yang all ini. Kalau ECU-nya sering error biasanya juga pada motor Versa juga sama penyakitnya, dari spool, CDI maupun dari bagian kiproknya, ataupun pada bagian mesin biasanya dari dudukan noken as ataupun dari gigi balancernya dia yang sering kalah untuk generasi motor ini. Tapi untuk dari ketangguhannya memang peminatnya cukup banyak di sini. CB150R hanya memang sedikit ada kekurangannya saja, tapi memang
memang semua motor dari semua banyak motor memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi memang dari bawaan motornya seperti itu, mau diapakan lagi. Nah, kita intinya hanya proses penggantian part saja. Nah, kalau gini, seumpama tanpa ganti ecu bisa, kita menggunakan sistem step down. Belinya sekitar harganya mungkin ada yang 100, ada yang 50.000. Jadi bisa diatur volumenya yang masuk ke bagian ecu sehingga tidak melebihi dari 12 volt. Nah, untuk step downnya sendiri bagaimana? Kalau nggak salah saya masih nyimpen. Nah, ini dia rangkaian dari step down. Nah, dia bisa membatasi sebuah tegangan, mau tegangan berapa volt. Yang mau dibatasi 9 volt, bisa 10 volt, bisa, intinya dia distabilkan di angka tersebut. Nah, untuk sistem rangkaiannya dia sederhana. Nah, tripodku mencelat. Di sini ada sebuah in dan out. Nah, untuk inputnya di sini adalah dari jalur, outputnya kontak, ngambilnya dari outputnya kontak. Di sini kabel merah innya. Terus yang satunya adalah kabel in massa, dia nempelnya ke bodi, ini juga tak jumper langsung. Dan outnya di sini larinya ke bagian dari standby-nya ecu. Nah, dicari kalau di kontak on di sini, kalau di sana di ecu kabelnya hitam liris putih. Jadi tinggal dipotong di jalurnya, cetek, lalu disambung ke kabel ecu. Pasti motornya normal. Jadi ecunya dibatasi di tegangan minimal di 11,5 volt ataupun di 11,8 volt, tidak melebihi dari 12 volt sekian. Nah, itu sebenarnya pakai ini bisa, tapi untuk segi dari keawetan mungkin kurang tahu keawetannya berapa tahun ataupun berapa bulan, tapi biasanya 3 bulan 4 bulan dia masih alhamdulillah masih normal. Agak sedikit flu, tapi dijaga kesehatannya, itu yang terpenting untuk bulan-bulan ini. Karena semoga teman-teman dijaga kesehatannya selalu, karena lagi merebaknya dari virus di mana-mana. Oke, itu saja yang dapat saya berikan tentang penggantian part ecu yang error untuk motor CB150R dari Mas mana ini? Hah? Mas Agus dari Mojokerto, yang punya Mojokerto. Dari mana? Oh, aslinya Magetan tapi tinggalnya di Mojokerto. Oke, salam sukses dari JJ Channel, semoga berkah dan mantap. Oke, sedikit review lagi di sini. Jadi kan saya habis makan, Mas Anamnya juga makan, tapi dijengleng-jengleng kok nggak kuat. Nah, ini coba saya kontak on kan di sini, Mas Bro. Nah, di sini kaki, coba saya starter. Nah, 1 kali motor nyala. Tapi kalau tadi pakai ecu yang bawaan, yang error ini, nggak usah dibuka wis. Intinya dari ecunya yang error. Tadi pakai jengleng kaki, masya Allah sangat sulit. Kalau nggak dibantu double, dia nggak akan hidup-hidup. Oke, itu saja sedikit tambahannya, Mas Bro, tentang di starter pakai kaki tadi nggak bisa. Kita tes lagi. 1, 2, 3, motor nyala langsung. Oke, mantap. Tapi masih bisa.